Oke, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran pada malam hari ini, bisa saudara bagikan di setiap link-link atau grup-grup yang ada di media sosial saudara. Dan saya percaya lewat kebenaran ini akan memerdekakan kita secara pribadi. Sesuai dengan tema yang ada, saya mau bagikan buat saudara kemerdekaan yang sejati atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Bisa saudara bagikan dulu supaya setiap rekan saudara, keluarga bisa menerima berkat yang sama. Bagaimana kemerdekaan yang sejati, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar. Saya mau katakan salam sejahtera sekali lagi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Warga Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Dan kita tahu bersama pada hari ini adalah ulang tahun Indonesia, bangsa kita yang ke-76 tahun. Ini dengan perjuangan yang luar biasa, titik darah penghabisan. Dan kita percaya kemerdekaan dihasilkan karena ada perjuangan. Haleluya. Kita bebas dari penjajahan. Haleluya. Penjajahan adalah suatu sistem yang akan mempengaruhi satu negara. Seperti itu, di mana hak-hak kita sebagai warga negara itu tidak berlaku lagi karena diatur dan dikuasai oleh negara penjajah. Seperti itu. Masalah etnis lah, budaya, adat, bahasa, agama, maupun yang terutama adalah ideologi sebagai warga Indonesia. Apa itu ideologi? Yaitu visi atau arah kehidupan yang berbangsa dan negara, yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, perhatikan, kerakyatan, dan keadilan. Saya bacakan sekali lagi apa itu ideologi sebagai warga negara Indonesia. Disebut Pancasila, visi atau arah kehidupan yang berbangsa dan negara, yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kita tahu tadi luar biasa, ada atraksi-atraksi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara yang dipimpin langsung dari Letkol Agus Dwi Arianto, alumni Angkatan Udara tahun 2002. Ini dilakukan perwira-perwira penerbang terbaik Indonesia, dan kita percaya mereka yang ditugaskan untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Haleluya. Kita harus mengerti dulu ideologinya. Dibebaskan dari penjajahan. Haleluya. Masalah etnis, budaya, agamaan, seperti itu yang terutama ideologi. Makanya Indonesia punya 5 sila, itu Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Merdeka, sekali lagi merdeka. Haleluya. Jadi kalau keutuhan NKRI, apalagi di ideologi berbangsa dan bertanah air, itu harus utuh ya saudaraku. Harus kuat. Karena kita tahu bersama ada ideologi tradisional radikal yang akan menjadikan negeri kita ini contoh khilafah atau komunis ya. Tetapi yang terutama saya mau share kebenaran ini
adalah kebenaran yang memerdekakan, atau kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya. Saya mau berkata buat Bapak Ibu Saudara, hari ini kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ketika kita mendengar firman dan melakukan firman, sudah tidak ada lagi penjajahan di dalam diri saya dan saudara. Sekali lagi, ketika kita mendengar dan melakukan firman, sudah tidak ada lagi penjajahan di dalam hidup orang yang percaya. Haleluya. Karena penjajahan ini akan mempengaruhi landasan utama orang percaya, yaitu apa? Firman Allah. Seperti bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain, Belanda dan Jepang, saudaraku. Itu akan diganti cara berpikir. Saya katakan tadi, etnis, budaya, agama, itu akan mempengaruhi bangsa Indonesia. Seperti saya dan saudara hari ini saya berkata, setiap orang percaya sudah tidak ada lagi penjajahan dalam dirinya. Sekali lagi, setiap orang percaya sudah tidak ada lagi penjajahan atas dirinya. Haleluya. Karena penjajahan akan mempengaruhi landasan utama orang percaya, yaitu firman Allah. Dia akan mempengaruhi. Apa sih landasan utama dari firman Allah? Yang pertama, pertobatan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga adalah kekudusan. Sekali lagi, apa landasan utama orang percaya supaya tidak mengalami penjajahan? Yaitu pertobatan, kebenaran, dan kekudusan. Sekali lagi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, apa landasan orang percaya supaya tidak dipengaruhi lagi oleh penjajahan atas dosa? Yaitu pertobatan. Yang kedua, kebenaran. Yang ketiga adalah kekudusan. Haleluya. Jikalau NKRI harga mati, saudara juga punya statement bahwa kekudusan pun harga mati. Sekali lagi, jikalau NKRI harga mati, saudara punya komitmen bahwa kekudusan pun juga adalah harga mati. Haleluya. Dan saya percaya saudara pasti akan dimerdekakan. Saya bacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Roma 6 ayat 17 dan 18 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan saya percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Haleluya. Kalau hidup dulu itu hamba dosa, dalam konteks di atas yang saya bacakan tadi adalah dosa yang menjadi tuan atas manusia. Jadi konteks di atas saya bacakan tadi, dosa yang menjadi tuan atas manusia. Dan kita tahu bersama, ketika kebenaran mulai masuk di dalam hidup saya dan saudara, kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Sehingga manusia disebut lagi hamba dosa. Seperti itu. Karena dosa yang menjadi tuannya. Dan saya katakan buat Bapak Ibu Saudara sekali lagi, sudah tidak ada lagi penjajahan terhadap orang percaya. Sekali lagi, sudah tidak ada lagi penjajahan terhadap orang yang percaya. Sehingga orang percaya dipengaruhi oleh landasan yang bukan firman Allah. Haleluya. Ketika itu bukan firman Allah, saudara jangan dengar. Ketika itu bukan firman Allah, saudara jangan terpengaruh. Karena itu akan mempengaruhi cara berpikir saudara. Dari cara berpikir saudara,
itu termanifestasi oleh tindakan saudara, sehingga saudara salah melangkah di dalam segala sesuatu. Saya bacakan di dalam konteks terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama. Ini terjemahan firman Allah yang hidup di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Terjemahan firman Allah yang hidup, sekarang saudara telah bebas dari tuan yang lama, yaitu dosa. Dan saudara telah menjadi hamba tuan yang baru, yaitu kebenaran. Haleluya. Sekarang kita sudah menjadi hamba Tuhan yang baru, yaitu kebenaran. Karena kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan sesungguhnya ketika kita hidup di dalam kebenaran. Tetapi ketika kita masih ada tipu sana, tipu sini, saudara masih dalam penjajahan. Dan penjajahan atas dosa dalam diri saudara. Saudara perlu mengerti kebenaran supaya saudara dimerdekakan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika masih ada tipu dusta, tipu sana, tipu sini, dusta, persinahan, percabulan, kemabukan, judi, saudara masih dalam penjajahan atas hidup saudara. Saya katakan tadi sesuai dengan Alkitab katakan, dosa yang menjadi tuan atas hidup saudara. Sehingga saudara diseret kemanapun Tuhan ini mau bawa. Karena yang menjadi tuan adalah dosa, bukan kebenaran. Seperti itu Bapak Ibu Saudara perlu mengerti hal ini, supaya kita dimerdekakan sesungguhnya. Haleluya. Makanya kita punya keputusan untuk hal ini. Untuk menjadi hamba dosa atau menjadi hamba kebenaran. Dan kita tahu bersama kita telah dibayar, ditebus lunas. Menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah hidup dalam kebenaran. Ini kita harus bedakan antara dua ini Bapak Ibu Saudara. Sulit untuk melangkah, sulit ada terobosan, sulit ada transformasi, sulit ada restorasi dalam hidup saya dan saudara, keluarga, pekerjaan, usaha. Karena kita masih ingin melakukan keinginan dosa. Seperti itu. Jadi ada keinginan dosa dan keinginan firman. Itu pilihan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa itu arti keinginan atau menurut keinginan? Jangan turuti keinginan dosa. Dia akan menyeret kita di dalam kebinasaan. Dia akan menyeret kita sampai kepada maut. Haleluya. Karena Alkitab katakan di dalam Roma 6, upah dosa ialah maut. Menuruti keinginannya di dalam bahasa asli entais epitimiais auto. Haleluya. Sekali lagi, entais epitimiais auto, yang artinya kalimat ini merujuk pada tubuh, bukan pada dosa. Nah, perhatikan, karena dosa sebagian besar terdapat pada keinginan untuk memuaskan tubuh. Sekali lagi, karena dosa sebagian besar terdapat pada keinginan untuk memuaskan tubuh. Seperti itu. Sehingga apabila tubuh dipuaskan oleh keinginan dosa, maka ia akan mengalami kebinasaan, akan mengalami maut. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saudara harus mengerti ini. Saudara harus mengerti, ada keinginan dosa, ada keinginan firman Allah. Coba saudara buka di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan, atau itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan saya dan saudara. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mengenal kebenaran, maka kita bebas dari penjajahan-penjajahan dosa. Karena dosa ini akan menyeret kita dalam kebinasaan. Haleluya. Kembali lagi ke konteks Roma 6 tadi. Yang selanjutnya ayat yang ke-19.
Aku mengatakan hal ini secara manusia. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Secara manusia karena kelemahan kamu. Memang manusia tidak ada yang kuat. Nah, makanya Paulus tulis secara khususnya kepada jemaat yang ada di Roma. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi saya katakan tadi ada dua keinginan. Keinginan akan firman Allah dan keinginan akan dosa. Dan saudara sudah dengar tadi, bahasa asli itu keinginan atau menuruti keinginannya, entais epitimiais auto. Kalimat ini merujuk pada tubuh, bukan pada dosa. Karena dosa sebagian besar terdapat pada keinginan untuk memuaskan tubuh. Haleluya. Jadi dosa akan mempengaruhi sehingga kita punya keinginan untuk memuaskan tubuh. Haleluya. Dan di situ kita mengalami kebinasaan. Saya katakan tadi, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mengenal kebenaran. Ketika kehidupan saya dulu di dalam penjajahan oleh iblis, saudaraku, itu kuasa dosa kuat sekali dalam hidup saya secara pribadi. Sehingga saya tidak bisa lakukan apa-apa. Saya hanya diseret lewat kuasa dosa tersebut, keinginan-keinginan dosa yang memuaskan tubuh saya secara pribadi. Saya hidup dalam persinahan, saya hidup dalam percabulan, saya hidup dalam judi, tipu, dusta. Karena saya masih diperhamba, Tuhan saya adalah Tuhan dosa. Seperti itu, sehingga dosa ini menyeret saya untuk memuaskan setiap keinginan-keinginan di dalam tubuh saya secara pribadi. Seperti itu, dan saya tahu saudara pun pernah mengalami hal yang demikian. Tidak ada satu manusia yang bisa membebaskan kita dari penjajahan dosa, tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dia datang sebagai manusia dan dia katakan, saya tebus engkau dari dosa dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang fana. Makanya kita mengalami kemerdekaan karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Seperti itu yang saya alami, saudaraku. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Memang orang kalau sudah dibebaskan dari penjajahan dosa, memang rasa malu sampai hari ini. Rasa jijik, apa yang saya lakukan atau kehidupan dulu yang saya lakukan. Ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Jadi hamba dosa itu mengalami kematian kekal, tetapi hamba kebenaran mengalami kehidupan yang kekal. Perlu saudara garis bawahi, hamba dosa mengalami kematian yang kekal sesuai konteks ayat, tetapi hamba kebenaran mengalami hidup yang kekal. Perlu saudara ketahui. Dan ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan sudah menebus kita dari dosa-dosa. Haleluya. Dan saya percaya saudara mulai mengerti lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya bacakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-21, masih dalam konteks atau pembacaan kitab Roma. Tetapi dalam pengharapan, saudara perhatikan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi tergantung kepada saya dan saudara. Apakah saya dan saudara mau dimerdekakan
atau mau suka hidup dalam penjajahan? Kalau saya dan saudara memilih masih suka hidup di dalam penjajahan, kita tidak punya kuasa atas dosa. Sekali lagi, manusia tidak akan terluput dari dosa dan dibebaskan dari dosa kecuali dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah jalan utama kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Tergantung pilihan saudara. Saya bacakan sekali lagi, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri, jadi dari pribadi kita sendiri, mau dibebaskan dari dosa atau seperti itu, hidup di dalam penjajahan dosa. Hak-hak kita tidak berlaku lagi. Bahkan cara berpikir, saya katakan tadi, sudah bacakan di ayat yang awal, cara berpikir itu sama seperti cara berpikir iblis yang membawa kita dalam kematian kekal. Karena kita akan dipengaruhi seperti itu. Jadi tergantung saudara. Kalau kita katakan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Jadi dorongan dari pribadi kita, mau atau tidak. Makanya saya berkata tadi ada 3 landasan bagi orang yang percaya. Pertobatan, yaitu pertobatan, kebenaran, dan kekudusan. Seperti itu. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dimaksudkan sini adalah Yesus sendiri. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita dari penjajahan atas dosa. Sekali lagi, hanya Tuhan Yesus Kristus yang akan memerdekakan saya dan saudara dari penjajahan atas dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Saya pernah kasih perumpamaan. Walaupun saudara juara olimpiade renang, ketika saudara masuk di dalam lumpur yang hidup, saudaraku, semakin saudara berusaha berenang untuk keluar di dalam lumpur yang hidup, semakin lumpur itu akan menyeret saudara. Semakin kuat saudara berenang, walaupun juara olimpiade, semakin lumpur itu akan menyeret saudara. Saudara butuh teman, saudara butuh seseorang yang akan mengangkat saudara. Itu ilustrasinya saudara. Semakin kita lakukan tindak kebaikan, ada kejahatan yang akan menarik kita. Tidak mampu, amal baik kita tidak mampu. Kita butuh Yesus, makanya Alkitab katakan karena kasih karunia kita diselamatkan. Haleluya. Kita butuh pertolongan Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Begitu juga kita ketika diikat atau terjerumus, terjatuh di dalam lumpur dosa. Semakin kita berusaha, semakin kita akan terseret oleh dosa. Makanya kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa, mengangkat kita dari lumpur dosa atau lumpur hidup itu, sehingga kita dimerdekakan. Dan saya percaya kemerdekaan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, saya percaya kemerdekaan yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan atau Yesus Kristus Tuhan. Maka kehidupan kita tidak lagi mengalami penjajahan oleh kuasa dosa. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kemerdekaan sejati buat saya dan saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.